Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat ya, terutama di hari pertama puasa Ramadan. Saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa, semoga lancar buat yang menjalankannya. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin ngobrol santai tentang VTube, karena memang ada pertanyaan juga dan banyak video-video saya lihat ataupun itu berupa artikel, video yang mengatakan VTube itu apa ya, gak resmi lah, penipu lah gitulah pokoknya. Dan saya sudah daftar, sudah verifikasi, sudah KTP saya sudah diterima dan saya sudah dapat poin-poinnya sampai saat ini. Kalau saya pribadi sih tentang berita-berita seperti itu ya easy going aja, santai aja. Artinya saya tetap menjalankan, untuk saya pribadi sih tetap menjalankannya. Meskipun ada yang menanyakan siapa CEO-nya, terus perusahaan dari mana. Kalau saya sih, saya pribadi pokoknya join aja lah gitu. Jadi buat teman-teman yang ragu dan belum join, ya nggak usah lah. Kalau ragu nggak usah. Bahkan kemarin itu ada teman yang mau join dan dia ragu, saya sarankan nggak usah mas, kalau ragu nggak usah daftar aja. Kalau saya pribadi ya udah jalan aja, buktinya kan sekarang aplikasinya bisa, kemudian poin-poinnya juga masuk. Verifikasi sudah diterima dalam proses. Masalah yang tidak ada di Play Store katanya itu kan sudah ada jawabannya, yang konon katanya itu berkaitan dengan COVID-19, sehingga di Amerika kalau kurang lebih seperti itu ya, konon katanya Play Store-nya itu tidak bisa apa ya namanya itu, pokoknya adalah intinya karena COVID-19 aplikasi VTube ini untuk pengecekannya itu tertunda sehingga tidak bisa masuk di Play Store langsung seperti itu ya. Anda boleh percaya boleh tidak sih, kalau saya sih ya jalanin aja gitu aja. Terus soal apa lagi, verifikasi KTP ya, verifikasi KTP dengan data diri itu gimana, kalau disalahgunakan nanti gimana? Sejauh saya sih, saya positif aja sih, positif aja. Jadi kita kalau di VTube itu kan foto KTP bagian depan, bagian belakang, kemudian selfie sambil pegang kertas seperti ini ya, pegang kertas yang bertulisan future view sama tanggal, kemudian pegang KTP. Nah itu untuk verifikasinya. Biasanya sih saya dengar-dengar nanti gimana kalau disalahgunakan untuk hutang online, tiba-tiba ada yang datang ke rumah nagih ataupun debt collector seperti itu. Menurut hemat saya hutang online itu ya memang menggunakan KTP, namun biasanya itu untuk verifikasi KTP-nya itu live. Maksudnya ketika kita mau verifikasi KTP itu langsung, jadi ketika diklik itu langsung gambar, langsung foto, bukan foto yang sudah tersimpan di file. Kalau di VTube kan itu sudah tersimpan di file, itu kurang lebih kalau nggak salah sama seperti verifikasi di Indodax, jadi disimpan di file dulu baru diupload. Ada yang sebagian untuk verifikasi itu langsung ketika kita mau upload KTP itu langsung dari aplikasinya, dan itu biasanya yang langsung dari aplikasi itu untuk dana-dana yang berkaitan dengan dana online ya, yang menyimpan dana online seperti kayak ShopeePay itu langsung, jadi foto verifikasinya sambil pegang KTP itu langsung dari aplikasi. Seperti lagi PayFast itu karena memang berkaitan dengan dana-dana online, di situ ada pinjamannya, bisa minjam uang itu. Intinya itu untuk apa ya, bayar-bayar gitulah. Kalau biasanya untuk bayar-bayar dan untuk pinjam-pinjam duit itu biasanya verifikasinya itu langsung dari aplikasi, bukan dari apa ya, dari gambar yang tersimpan di HP seperti itu ya. Setahu saya kayak link aja, coba Anda verifikasi link aja itu langsung. Bahkan kalau kemarin ada video call dana itu juga, kalau Anda verifikasi KTP di sana itu langsung dari aplikasinya, jadi tidak bisa diambil
dari apa ya, dari file yang sudah tersimpan. Nah, foto kita, foto KTP ataupun verifikasi itu kan kita upload ke VTube itu sudah tersimpan dulu di file kami di file HP kita. Nah, itu kalau mau digunakan untuk hutang online misal ya, apakah bisa? Nah, itu sih saya sih masih meragukannya, bisanya tidak itu sih kalau saya sih ragu. Karena biasanya kalau hutang online itu langsung dari aplikasinya. Kemudian lagi untuk biasanya kalau hutang online itu kan verifikasi wajah. Nah, verifikasi wajah itu langsung. Dan di situ di VTube itu kan pegang kertas gini, ada bacaan VTube-nya. Masa itu bisa digunakan untuk hutang online sih? Kalau hemat saya, paham saya sih, itu nggak bisa. Kalau memang misalkan data itu digunakan untuk apa ya, mengumpulkan data-data saja untuk misalkan tujuan komersil, dijual belikan datanya untuk tujuan promosi dan lain sebagainya sih mungkin masih masuk akal. Menurut saya pribadi sih masih bisa. Jadi misalkan butuh data-data orang yang menggunakan ini, kemudian kesukaannya ini untuk memunculkan iklan yang sesuai dengan minatnya, itu masuk akal. Jadi semisalkan VTube ini gagal kayak yang kemarin tuh ada juga namanya kalau nggak salah apa ya pokoknya seperti itu juga, advertising itu perusahaan-perusahaan yang konon katanya akan bergerak di bidang periklanan dan akan berbagi hasil dengan para penggunanya. Di situ juga sudah join, sudah banyak juga member saya. Di situ nyetor KTP, nomor HP sudah semua. Namun pada akhirnya nggak jalan kan? Nggak jalan karena mungkin sistemnya itu kemarin yang ditawarkan itu pakai via kalau nggak salah itu nada dering. Nada dering, jadi iklan itu akan disematkan ke nada dering. Ketika ada yang nelpon ke nomor tersebut nanti akan dapat komisi. Namun di era sekarang ini iklan lewat nada dering itu menurut saya kurang efektif juga, sudah tidak menarik. Lebih menarik itu kalau pakai video atau audio visual ya, video seperti yang ada di VTube inilah. Jadi kalau yang ada di VTube ini sih masih kekinian menurut saya pribadi. Kenapa? Karena di sana akan menampilkan iklan-iklan. Nah, di aplikasi VTube ini juga kita bisa mengiklankan barang kita loh. Jadi kalau kalian punya barang, punya produk ataupun punya situs, punya website, punya video-video yang mau dipromosikan, kita bisa promoin di aplikasi VTube. Tentunya dengan bayar menggunakan VP, Viewpoint. Nah, sekarang saya akan bahas tentang VTube-nya itu sendiri. Jadi VTube itu ya memang satu aplikasi untuk periklanan. Dia mengumpulkan data-data pelanggannya ya. Data-data pelanggannya dengan verifikasi KTP, nomor HP, NIK dan lain sebagainya. Itu bertujuan agar betul-betul yang menggunakan VTube itu adalah orang per orang. Ya, bukan akun-akun bodong yang setiap orang bisa bikin buat beberapa akun seperti itu. Jadi VTube ini nanti datanya akurat sehingga orang kalau mau iklan di VTube itu betul-betul orang per orang. Dan di situ nanti akan mungkin dari nomor HP, itu dari akun dan lain sebagainya akan muncul minat, usia, minat itu kan sesuai iklannya akan dipilah-pilah. Jadi beriklan di VTube sangat memungkinkan karena sampai saat ini itu sudah mungkin kurang lebih 100.000 lebih, kurang lebih ya. Kalau saya buka aplikasinya sekarang itu ada banyak 100 member sudah. Dan saya lihat memang sudah banyak. Sekarang sampai berapa ya? Kodenya sampai 150 ribuan. 150 apa 15.000, pokoknya banyak lah. Jadi entah nanti ini akan berjalan atau tidak, yang penting ya jalankan aja. Jadi kalau mau digunakan untuk nipu-nipu sih, untuk belanja online atau untuk hutang online kayaknya sih tidak. Karena untuk hutang online itu tidak seperti gitu caranya. Kemudian kalau data mau digunakan untuk kepentingan iklan, ya iya, karena memang VTube itu untuk tujuan iklan tersebut. Nah, nanti VTube tentunya akan menawarkan ke perusahaan-perusahaan yang di sana memiliki produk yang mau diiklankan di VTube dan tentunya bayar. Nah, kita sebagai penonton
akan mendapat cipratan dari iklan tersebut, karena iklan itu kan bayar. Dan iklan yang masuk ke VTube itu nanti akan dipilah sesuai minatnya para penontonnya. Kayaknya seperti itu, dari data-data yang masuk tersebut kan ketemu apa yang suka dia tonton, apa yang suka dia lihat, maka iklan itu akan mengarah pada sasarannya. Nah, setiap lihat iklan, dan VTube ini gratis lagi ya, gratis. Jadi kok seandainya nggak jalan, ruginya kita itu apa? Kan nggak ada, karena ini gratis. Ruginya di mana? Data mau digunakan untuk hutang online? Rasanya tidak. Kalau itu alasannya tidak sih. Kalau data-datanya digunakan untuk iklan sih, ya, karena memang itu untuk iklan. Kemudian itu gratis. 40 hari pertama kita itu dapat poin tiap harinya 0,3, yang kalau dikumpulkan itu bisa menjadi 12 VP atau view point. Nah, nanti kalau sudah dapat 40 hari, ini saya jelaskan ya. Jadi, kalau semisal Anda itu tidak bisa ngajak orang sama sekali, artinya hanya berdiri sendiri, Anda sendiri itu masih bisa. Namun itu butuh waktu 40 hari untuk mengumpulkan poin pertama. Mungkin di hari ke-34 itu Anda sudah mengumpulkan 10 poin. Nah, ketika sudah 10 poin terkumpul, Anda langsung ambil paket bintang satunya. Ambil paket bintang 1 agar mengaktifkan iklan yang untuk 40 hari. Dan begitu seterusnya. Intinya seperti itu sih. Namun kalau ingin cepat, ya Anda ngajak orang, kasih informasi ke teman, nanti di situ dapat tambahan VP sehingga mempercepat. Dan sampai saat ini VP saya baru 6 hari ini sudah nyampe di 6. Mungkin nanti 7, kalau sudah 10 saya akan praktek langsung untuk menggunakan paket tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu aja sih sharing saya tentang VTube. Apakah itu penipuan atau tidak? Kalau menurut saya sih begitu aja, isi going aja, saya nggak mikirin itu. Yang penting saya udah join, udah upload KTP, dan poin sudah masuk, aplikasi udah jalan, ya udah. Kalau KTP itu mau digunakan untuk belanja online atau hutang online, kayaknya sih tidak, menurut saya, hemat saya pribadi. Kemudian kayaknya ini akan jalan sih, karena ya iklannya kan iklan video yang memang kekinian juga. Kalau nggak jalan pun ya nggak apa-apa, nggak rugi. Mungkin kayak kita cuma ngasih data aja, seperti itu aja. Oke teman-teman, jadi buat yang masih ragu ya nggak usah join lah kalau ragu. Kalau yang mantap ya silahkan join, hubungi nomor saya di video ini. Oke, sekian, terima kasih, thanks for watching, don't forget to subscribe dan share video ini ke seluruh teman dan sosial media yang Anda punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses dan semangat.